Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba. Pencuri telepon genggam diamuk warga di Kabupaten Deli Serdang. Solar langka, ratusan nelayan di kawasan Medan Belawan tak melaut. Kita ke informasi pertama, hujan deras Minggu dini hari membuat sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara diterjang banjir bandang. Di Kabupaten Simalungun, banjir bandang menyebabkan sejumlah pohon tumbang serta merusak warung dan rumah warga. Sementara di Kabupaten Toba, banjir merusak puluhan rumah. Banjir bandang menerjang Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Minggu dini hari. Banjir bandang membuat sejumlah pohon besar tumbang dan terseret hingga menutupi jalan lintas Tanah Jawa. Akibatnya akses jalan tidak dapat dilintasi kendaraan selama 5 jam. Pohon tumbang yang terseret banjir bandang juga membuat beberapa warung serta rumah warga rusak parah. Tidak ada korban jiwa. Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba. Pencuri telepon genggam diamuk warga di Kabupaten Deli Serdang. Solar langka, ratusan nelayan di kawasan Medan Belawan tak melaut. Ya, kita ke informasi pertama. Hujan deras Minggu dini hari membuat sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara diterjang banjir bandang. Di Kabupaten Simalungun, banjir bandang menyebabkan sejumlah pohon tumbang serta merusak warung dan rumah warga. Sementara di Kabupaten Toba, banjir merusak puluhan rumah. Banjir bandang menerjang Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Minggu dini hari. Banjir bandang membuat sejumlah pohon besar tumbang dan terseret hingga menutupi jalan lintas Tanah Jawa. Akibatnya akses jalan tidak dapat dilintasi kendaraan selama 5 jam. Pohon tumbang yang terseret banjir bandang juga membuat beberapa warung serta rumah warga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga menduga banjir bandang terjadi karena maraknya galian aliran sungai Andarasi Tanah Jawa. Korban warung saya, nggak ada tersisa. Ya, kalau memang ada partisipasinya Bapak dari Pak Bupati ya, saya siap tak bantuan. Karena habis total warung saya. Nggak ada tersisa. Masih di Sumatera Utara, banjir bandang juga menerjang Desa Janggadolo, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba pada Minggu dini hari. Puluhan rumah rusak akibat dihantam banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Banjir bandang juga mengakibatkan longsor di ruas jalan lintas Parapat ke Balige. Jalan lintas yang biasa dilalui kendaraan lumpuh total karena kondisi jalan penuh dengan lumpur dan potongan kayu yang terbawa banjir bandang. Minggu pagi petugas BPBD Kabupaten Toba mulai membersihkan lumpur di badan jalan lintas untuk mengurai kemacetan. Banjir susulan yang kedua tadi malam, dini hari jam 1. Yaitu hari ini 27 Agustus, kalau nggak salah 27 Agustus ya, jam 1 sampai jam 2 dini hari itu ada korban satu unit rumah terbawa arus murni habis total, dan beberapa rumah termasuk yang ada sekarang ini, kayu-kayu masuk dan lumpur sampai ke rumah, diterjang oleh kayu, pintunya langsung jebol. Ada juga rumah di atas sini, jadi kira-kira ada sekitar yang terdampak semuanya di desa kita ada 70 kakak. Minggu sore akses jalan lintas di Desa Jangga Dolok mulai dapat dilalui kendaraan dengan sistem buka tutup. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba. Pasca banjir bandang dan longsor di Desa Jangga Dolok, Kabupaten Toba, tim gabungan dari Pemkab Toba mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi gelondongan kayu dan material longsor. 70 kepala keluarga terdampak bencana banjir bandang yang melanda Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba pada minggu lalu. Satu rumah warga pun ikut rata diterjang banjir yang membawa gelondongan kayu dan material longsor. Proses pembersihan material longsor dan gelondongan kayu dilakukan tim BPBD dengan menerjunkan 2 alat berat dan mobil dinas pemadam kebakaran. Warga desa yang menjadi korban bencana saat ini sangat membutuhkan bantuan obat-obatan dan pasokan makanan. Terima kasih buat bantuan yang diberikan oleh pemerintah Pemkab Toba dan juga kepolisian yang dari kecamatan sudah membantu kita untuk membersihkan desa kita ini. Dan ada lagi dari Brimob Siantar, Batalion 6 Batang Siantar, sudah ikut bekerja sama dengan masyarakat kami untuk membersihkan lokasi tempat banjir yang pada hari Minggu jam 1 pagi kita dilanda banjir bandang tanggal 28 Agustus 2022. Peristiwa banjir bandang dan longsor ini diduga akibat maraknya penebangan pohon di atas perbukitan di sekitar Desa Jangga Dolok. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. 2 orang pencuri diringkus unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa usai kedapatan mencuri telepon genggam dari dashboard sepeda motor. Seorang pelaku sempat diamuk warga di sekitar lokasi kejadian. Seorang pencuri telepon genggam, Bima, diamuk warga karena tidak mau mengakui kejahatannya meski sudah terbukti. Tak hanya sendirian, pelaku mencuri telepon genggam bersama seorang rekannya, Alexander, yang berhasil melarikan diri. Kejadian berlangsung di Jalan Dahlan Tanjung, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian berawal ketika korban atas nama Oka Ananda meninggalkan telepon genggam miliknya di dalam dashboard motor ketika membeli nasi di warung. Melihat telepon genggam tersebut, kedua tersangka dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti lalu mengambilnya. Ketika hendak mengambil, korban yang mengetahuinya langsung berteriak maling, beserta mengundang perhatian warga sekitar. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung terjun ke lokasi dan menangkap pelaku Bima. Dan seorang rekan pelaku, Alexander, ditangkap di kawasan Tanjung Morawa Kota. Berdasarkan pemeriksaan, kedua pelaku merupakan residivis dengan kasus jambret pada tahun 2018. Bimayu dan Amora Alexander mengambil handphone yang ada di kap sepeda motor tersebut. Korban berteriak dan menangkap salah seorang pelaku. Menurut keterangan dan data yang kita peroleh, mereka pernah melakukan tindak pidana yang sama dan sudah menjalani hukuman.
Atas perbuatannya, kedua pelaku terpaksa dilakukan penahanan dengan ancaman pasal 365, sub 362 dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Penjamret babak belur dihajar warga usai merampas tas milik korbannya di Kota Tebing Tinggi. Pelaku tertangkap warga akibat terjatuh dari sepeda motor saat mencoba melarikan diri. Penjamret babak belur dihajar warga usai menjamret korbannya di Kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal saat korban Hotmaida, warga Kabupaten Serdang Bedagai, dibonceng anaknya mengendarai sepeda motor datang dari arah Berohol menuju Kota Tebing Tinggi. Nah, saat di jembatan gantung Jalan Bulian, korban dipepet 2 orang dari arah belakang yang langsung merampas tas yang berada di tangan korban. Pelaku akhirnya tertangkap warga akibat terjatuh dari sepeda motor saat mencoba melarikan diri usai menjamret. Sempat tarian? Enggak, dia langsung ambil gini aja lari. Ibu jatuh nggak? Enggak, ngejar aja. Ngejar di sini jatuhnya? Di sini saya nggak tahu itu ini orang udah. Iya. Lurah Durian mengatakan saat pelaku tertangkap warga, petugas kelurahan langsung membawa pelaku ke dalam kantor kelurahan untuk menghindari amukan massa. Jadi salah satu tersangka jatuh di depan halaman kantor Lurah Durian. Setelah jatuh dia lari ke arah masjid dan dikejarlah sama warga sekitar. Tadi yang sudah diambil dari si korban satu atas dompet. Artinya pelaku yang dapat cuma satu? Satu. Tadi yang satu dari korban mereka berdua. Jadi satu lari, satu tangkap. Pelaku bersama barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk menjamret dibawa ke Mapolsek Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.